Oke, selamat pagi 9I. Pagi. Pagi atau siang ya? Siang. Oke, berarti diulangi. Selamat siang 9I. Siang. Oke. Apa kabar hari ini? Baik. Habis olahraga, masih capek? Masih. Oke, nggak apa-apa. Capek, tapi tetap harus belajar. Siapa yang nggak masuk hari ini? Kenapa kok nggak masuk? Sakit. Oke, semoga cepat sembuh. Baru hari ini atau udah dari kemarin? Baru hari ini. Kemarin libur. Oke, benar. Oke, teman-teman, buku bahasa Indonesia udah di meja semua belum ya? Sudah. Oke. Minggu lalu, kita belajar apa minggu lalu? Jenis-jenis paragraf. Paragraf apa? Oke, ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Oke. Misalkan paragraf deskripsi itu kan paragraf yang menggambarkan sesuatu toh. Ya. Oke. Simak baik-baik contoh dari Bu Esti. Sekolahku sangat indah. Ada banyak bunga bermekaran. Dihiasi dengan pohon-pohon rindang. Ada pohon mangga, ada pohon jambu, dan juga pohon kelapa. Dari paragraf yang sederhana itu. Kira-kira induktifkah atau deduktifkah? Deduktif. Deduktif. Kenapa kok deduktif? Karena ide pokoknya ada di awal paragraf. Apa tadi ide pokoknya? Sekolahku sangat indah. Oke. Nah, teman-teman, melanjutkan dari materi minggu lalu, kita sudah belajar tentang letak ide pokok atau letak kalimat utama. Sekarang kita belajar tentang apa sih ide pokok, apa sih ide penjelas, dan bagaimana menganalisisnya. Oke, sebelum masuk pembelajarannya, teman-teman harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada berapa di situ? 3. Apa aja? Menyusun paragraf yang padu dan logis. Mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas dalam teks. Oke. Menerapkan pengetahuan ini pada teks bacaan. Oke, sip. Boleh tepuk tangan. Oke, hari ini kita akan mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang ini. Ide pokok. Apa itu ide pokok? Gagasan utama sebuah paragraf. Teman-teman boleh sambil mencatat di buku catatan masing-masing. Ide pokok yaitu gagasan utama sebuah paragraf. Ciri-cirinya dia bersifat umum. Satu kalimat inti yang mencakup seluruh isi paragraf. Kalau tadi ide pokok sesuatu yang bersifat umum, maka ide penjelas adalah kebalikannya. Dia kalimat yang memberi rincian, keterangan, ataupun contoh dari ide pokok. Sudah? Oke, sekarang kalau sudah, ada yang mau ditanyakan nggak tentang ide pokok dan ide penjelas? Nggak ada, oke. Kita lanjut. Contohnya, di situ ada sebuah paragraf singkat. Sekolah kami memiliki perpustakaan yang nyaman. Ruangannya bersih dan rapi. Koleksi bukunya lengkap. Ada juga komputer untuk mencari referensi. Kira-kira dari paragraf singkat itu,
Siapa yang bisa menentukan ide pokok dari paragraf itu? Oke, boleh apa? Ide pokoknya. Itu kalimat utama atau ide pokok? Yo. Ide pokoknya kira-kira yang mana? Betul, ada di dalam kalimat itu. Ada di kalimat sekolah kami memiliki perpustakaan yang nyaman. Tapi ide pokoknya apa? Yuk. Yuk, boleh. Siapa yang mau angkat tangan? Yuk. Di kalimat utamanya, sekolah kami memiliki perpustakaan yang sangat nyaman. Ide pokoknya apa? Inti dari kalimat itu. Perpustakaan. Perpustakaannya kenapa? Nyaman. Berarti ide pokoknya adalah perpustakaan yang nyaman. Nah, yang merah itu adalah perpustakaan nyaman. Itu adalah ide pokoknya. Berarti kata apa yang akan dijelaskan di kalimat selanjutnya? Yang akan dijelaskan perpustakaannya atau nyamannya? Atau keduanya? Dua-duanya. Kalimat penjelasnya akan menjelaskan tentang perpustakaan yang nyaman itu yang seperti apa. Seperti apa perpustakaan yang nyaman versi paragraf itu? Berarti ide pokoknya apa tadi teman-teman? Perpustakaan yang nyaman. Nah, perpustakaan yang nyaman ini sebagai ide pokok akan dijelaskan menjadi beberapa kalimat. Ada berapa kalimat penjelas di situ? 1, 2, 3. Ide penjelas dari kalimat pertama. Ruangannya bersih dan rapi. Ruangan bersih dan rapi. Yang kedua apa ide penjelasnya? Oke, bukunya lengkap. Yang ketiga apa? Ada komputer untuk referensi. Nah, ini tadi yang bersifat umum disebut sebagai ide pokok. Yang menjelaskan ini disebut sebagai ide penjelas. Mudeng? Mudeng, boleh silahkan ditulis dulu paragrafnya itu, pembahasannya atau analisisnya yang di papan tulis. Silahkan. Hari ini kita akan bermain dengan kalimat-kalimat. Selain kalimat juga kita akan belajar tentang daya ingat dan fokus kalian. Ini sudah semua? Sudah, oke. Di sini, Bu Esti punya 30 kalimat. Ada berapa kalimat? 30 kalimat. Nanti setelah ini, teman-teman silahkan berkelompok 4-5 orang, ya. Mau depan belakang atau mau milih sendiri? Mau pilih sendiri? Oke, tapi 2 menit bisa nggak? Oke. Nanti teman-teman setelah membentuk kelompok, perwakilan kelompok silahkan ke depan dan mengambil masing-masing satu. Ya. Di dalam sini ada judul teks deskripsi.
Sudah ada kalimat belum? Belum. Nah, kalimatnya nanti teman-teman silahkan mencari dari kalimat-kalimat itu. Ya. Satu judul mempunyai 5 kalimat. Ya, 5 kalimat. Nanti teman-teman bisa tulis di halaman belakangnya dulu. Ya, 5 kalimat. Satu kelompok kan 4 orang ya. 4 sampai 5 orang lah. Satu orang nanti sebagai penulis. Dia yang nulis. Sisanya cepet-cepetan, tapi gantian. Satu persatu. Misalkan, anggota kelompoknya 4. Yang satu sudah sebagai penulis. Nanti yang 3 berarti dia akan mencari kalimatnya di sini. Satu orang maju dulu. Nyari kalimatnya yang mana yang sesuai dengan judulnya. Diapalke, balik, disampaikan ke penulisnya. Ya. Dihafalin, harus fokus ya. Diapalin. Kalau sudah selesai, baru nanti giliran yang kedua. Maju, nyari kalimat lagi yang mana yang sesuai. Balik lagi, ditulis lagi. Sampai 5 kalimat itu ketemu. Ya, sampai sini mudeng. Ya, jadi cepet-cepetan dan pastikan teman-teman bisa menghafalnya. Ya, kalau sudah 5 kalimat itu teman-teman tulis, baru teman-teman analisis mana nih kalimat utamanya dan mana kalimat penjelasnya. Kalimat utama hanya ada 1, berarti kalimat penjelasnya ada 4, betul. Baru kalau sudah teman-teman tulis di bawahnya. Baru nanti teman-teman analisis ide pokoknya apa, ide penjelasnya apa aja. Mudeng? Mudeng. Yang ini agak dikasih jarak. Sini yuk, biar nanti kalau misalkan lari nggak terlalu sempit. Oke? Sudah paham cara mainnya? Sudah. Oke. Sudah? Kalau sudah silakan dipilih siapa sekretarisnya atau penulisnya. Oke. Yang lain berarti nanti tugasnya adalah mencari kalimat yang ada di situ, ya. Sudah? Ya, silakan perwakilan kelompok silakan satu ke depan. Boleh ambil satu. Acak, terserah yang mana aja boleh. Judulnya beda-beda. Iya, satu. Oke. Adakah yang belum? Sudah semua? Sudah? Sudah siap? Tulis nama dulu. Boleh 1 menit tulis nama. Bawa pensil enggak? Kalau bawa pensil boleh nanti yang sebelum final ditulis pakai pensil dulu. Ingat ya, cari kalimatnya, hafalkan, bawa balik, sampaikan biar ditulis. Nggak boleh, kertasnya tetap harus di sini. Cari kalimat yang sesuai dengan judul yang sudah teman-teman peroleh. Yang tentang gunung berarti cari yang tentang gunung. Ya.
Sudah? Kalau sudah, perwakilan pertama silahkan berjajar di depan. Perwakilan pertama. Yuk, mundur sih, mundur. Mundur. Mundur dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah? Oke, silahkan dicari mulai dari sekarang. Nggak ada batas waktunya, tapi cepet-cepetan. Ya. Hanya satu kesempatan. Yo. Hanya satu kesempatan. Yo, sudah ada yang balik. Apa mau? Apa yo? Di halaman belakangnya dulu aja. Teman-teman di lembar yang kosongnya dulu aja ya. Nanti kalau udah ketemu kalimat utamanya atau susunannya baru di lembar jawabnya. Oh, sebelum ke lembar kerjanya, boleh. Ayo, tinggal sisa 2, sisa 2. Yo. Pokoknya cari kalimat yang nyambung dengan judul yang sudah teman-teman peroleh. Sudah? Sudah. Kalau sudah langsung maju lagi. Langsung estafet aja, nggak usah nunggu bareng. Ya, nanti kalau yang kalimat keduanya sudah selesai, langsung yang ketiga boleh langsung maju. Ya. Enggak. Ada yang dapat kalimat yang sekiranya nggak nyambung nggak? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada, berarti beri 1 kali kesempatan sekretaris aja. Kan sekretaris sudah nulis semuanya toh. Sekretaris aja, silahkan ngecek kalimat dari nomor 1 sampai 30. Kira-kira yang mana yang mau diganti. Yuk, boleh beri kesempatan 1 kelompok 1 kali. Ada yang nggak nyambung? Oke, masih ada yang kurang gitu. Berarti mungkin memang ada yang belum pas. Yang sudah merasa pas, silahkan dituliskan dan cari ide pokok dan ide penjelasnya. Sudah?
Ini dapat yang apa? Perpustakaan sekolah. Ini dapat yang apa, Nak? Gunung yang menjulang. Oke, ini dapat yang pagi di taman kota. Oke. Sudah ketemu? Bisa? Oke. Ini dapat yang apa? Pasar pagi tradisional. Oke. Yang ini dapat yang apa? Kebun bunga di musim semi. Oke, Besti lihat coba. Belum selesai, itu selesai. Oke. Oke ya. Oke, sip. Silahkan dicari ide pokoknya sama ide penjelasnya. Ya. Oke. Sama-sama. Oke, cukup. Ya, silahkan. Perwakilan dari kelompok 2 dulu boleh? Mau maju? Oke, boleh. 2 dulu atau 3 dulu? 3 dulu. Oke, boleh. Oke, boleh. Kelompok 7 juga nanti boleh maju. Yuk, siapa yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taman kota. Pagi hari di taman kota terasa segar dan menenangkan. Udara sejuk menyapu wajah, membawa aroma rumput yang masih basah oleh embun. Oke. Teman-teman setuju nggak dengan hasil analisisnya kelompok 2? Setuju nggak? Oke. Nyambung nggak kira-kira antara kalimat utama dengan kalimat-kalimat penjelasnya? Nyambung. Oke. Ada yang mau ditambahkan dari kelompok 2? Tidak. Oke, boleh beri tepuk tangan buat kelompok 2. Hebat. Sudah berhasil menyusun. Boleh silahkan kembali. Satu kelompok lagi. Nanti yang belum pertemuan selanjutnya. Ya. Ya, kelompok 7 boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari kelompok 7 ini kita presentasikan hasil tentang kebun bunga di musim semi. Kebun bunga di musim semi adalah Jalan Setapak Nampak Indah. Oke. Sudah nyambung belum antara kalimat penjelasnya dengan kalimat utamanya tadi, teman-teman? Nyambung nggak? Nyambung. Kemudian ide penjelasnya sudah menggambarkan ide pokoknya belum? Sudahnya lemes banget ya Allah. Tepuk tangan sing banter saya ben semangatnya membahana. Lebih banter lagi. Oke, dari kelompok 7 ada yang mau ditambahkan? Tidak, sudah cukup? Oke, boleh kembali ke tempat. Tepuk tangan buat kelompok 7. Apa yang teman-teman pelajari hari ini? Yuk, apa yang dipelajari tadi? Tentang?
Ide pokok tentang ide penjelas. Gampang apa susah? Tenan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada, nggak ada toh. Nggak ada. Dari paragraf yang teman-teman susun, sulit nggak? Sulit nggak? Lumayan. Bagian mana yang paling sulit menurut teman-teman pelajaran hari ini? Menghafal kalimatnya. Oke. Adakah yang merasa kurang srek dengan kalimat yang sudah teman-teman peroleh? Masih ada yang merasa kurang srek? Sedikit. Tapi nyambung nggak sama judul yang udah teman-teman terima tadi? Nyambung. Oke. Nah, tentang nyambung atau tidak nyambung, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kohesi dan koherensi. Apa itu kohesi koherensi? Kalimat baru ya buat teman-teman ya. Intinya kohesi dan koherensi itu nyambung tidaknya sebuah paragraf ya. Ada nih misalkan yang bicara, hari ini aku mau ke pasar, harga cabai mahal, nyambung nggak? Enggak ya. Itu berarti dia tidak koheren. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Tidak, oke. Nanti setelah ini boleh dikirimkan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Nanti teman-teman silahkan ngisi. Ya. Oke. Sekarang boleh dikembalikan dulu tempat duduknya. Hari ini teman-teman sudah belajar secara berkelompok. Adakah tadi yang pasif? Ataukah semua sudah bekerja keras? Sudah bekerja keras. Oke. Sekarang yang duduk di sisi sebelah kiri, silahkan pegang bahu teman sebelah kanannya. Bukan dijorokin, dipegang aja tolong. Semeja aja. Kemudian dipuk. Terima kasih. Yang sendirian boleh tetap. Terima kasih. Hebat sudah. Dan yang sisi kanan dipeluk dengan kasih sayang. Terima kasih, kamu hebat. Oke, semuanya hebat. Boleh tepuk tangan buat 9 ini. Oke. Tanpa terasa materinya sudah selesai untuk hari ini. Teman-teman tadi sudah bisa menyimpulkan apa itu. Ya, teman-teman sudah bisa menyimpulkan apa itu ide pokok, apa itu ide penjelas, dan sudah bisa menyusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Pertemuan selanjutnya kita belajar tentang kohesi dan koherensi. Teman-teman di rumah punya koran nggak? Punya? Oke. Yang punya besok silahkan dibawa. Ya. Satu orang setidaknya memiliki satu artikel. Nah, satu orang setidaknya punya satu artikel. Nanti setelah dapat materi tentang kohesi dan koherensi, kita coba analisis dari artikel yang ada di koran. Oke. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup dulu dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Oke, selamat siang. Terima kasih 9I.